pagi semuanya. Hari ini berjumpa dengan Teacher Emi kembali dengan pembelajaran tematik pembelajaran 3. Ya, kalian boleh buka bukunya tuh pada halaman 15. Yang pertama kita belajar bahasa Indonesia. Masih sama seperti pembelajaran 1 dan 2. Untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini masih menentukan ide pokok dalam sebuah bacaan. Di buku kalian ada teks Upaya Hebat Dokter Hewan Cilik, terdiri dari 3 paragraf. Kalian baca kemudian garis bawahi yang merupakan ide pokok dari ketiga paragraf tersebut. Ya. Selanjutnya untuk pelajaran PKN hari ini kita akan belajar tentang sikap-sikap yang sesuai dengan Pancasila. Kalian sudah hafal semua ya, Pancasila itu terdiri dari 5 sila dan Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nah, di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada buku kalian itu dibahas tentang sikap ya, sikap-sikap yang tercermin dalam semua sila, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, di buku kalian diberikan contoh sikapnya, yaitu bangsa Indonesia memiliki kebebasan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita anut masing-masing. Ya, contoh lain misalnya memiliki suatu agama tertentu. Kita memiliki satu agama yang kita percayai, ya. Kemudian yang kedua, kita menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang kita percayai. Kemudian contoh lain yaitu senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban dalam beragama, ya. Terus lanjut lagi sila yang kedua. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bangsa Indonesia akan diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Rakyat Indonesia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan. Contoh lainnya, misalnya dalam lingkungan keluarga, mencintai, menghormati dan mematuhi perintah orang tua, itu di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah misalnya ya, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan temannya, menegur teman jika temannya mencontek pada saat ujian. Contoh di lingkungan masyarakat misalnya membantu korban bencana alam. Itu sikap yang tercermin dalam sila yang kedua. Selanjutnya sila ketiga, persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia bersatu dalam kebulatan untuk membina rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air ya, rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia juga. Contoh lainnya, dalam lingkungan keluarga misalnya saling menyayangi, saling menghormati. Kemudian contoh di lingkungan sekolah, menghindari sikap dan perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah, kemudian mengikuti upacara dengan tertib. Kalau di lingkungan masyarakatnya dia ikut ronda malam, kerja bakti, ya itu sikap yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Selanjutnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam suatu pemerintahan. Semuanya sama ya. Contoh lainnya yaitu proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. Kemudian lagi misalnya
dalam lingkungan keluarga, contoh yang tercermin sila keempat itu pembagian tugas secara adil sesama anggota keluarganya. Harus adil ya kalau kita di rumah bagi tugas. Kemudian dalam lingkungan sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas ya, ketua OSIS. Kemudian dalam diskusi, misalnya dalam kerja kelompok itu membagi tugasnya secara rata ya. Kemudian kalau dalam lingkungan masyarakat itu pembangunan sarana umum. Contoh sikap atau perbuatan yang tercermin dalam sila keempat. Nah, yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan artinya adil, rata, tidak boleh pilih kasih, sama rata ya. Bangsa Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warganya, serta harus menghormati hak orang lain. Itu contohnya. Selain itu contoh yang lain, misalnya tidak bersikap boros atau hemat, menyisihkan sisa uang jajannya kalau misalnya dikasih uang jajan sama orang tuanya ya. Kemudian bekerja keras dalam meraih prestasi, itu contoh perbuatan sila kelima juga. Kemudian dalam lingkungan masyarakat menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat terciptanya lapangan kerja bagi semua pengangguran ya. Itu contoh-contoh sikap atau perbuatan yang tercermin dalam sila Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar IPS. IPS pada hari ini yaitu kita belajar tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis artinya letak suatu daerah yang ada di Indonesia ini ya. Sebagai kita ketahui, negara Indonesia itu disebut sebagai negara kepulauan, artinya terdiri dari ribuan pulau ya, yang tersebar dari Pulau Sabang sampai Merauke. Nah, inilah luas pulau yang ada di Indonesia, sekitar 17.499 pulau ya. Kemudian luas total wilayah Indonesia itu 7,81 juta kilometer. Nah, negara Indonesia juga memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa dan juga memiliki keanekaragaman hasil bumi ya, baik berupa kenampakan alamnya dan juga kenampakan buatannya. Adapun pulau-pulau yang tersebar di Indonesia itu terdiri dari 5 pulau. Yang pertama, posisi yang pertama adalah Pulau Papua ya. Pulau Papua luas wilayahnya 786.000 km persegi. Posisi kedua yaitu Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan luas wilayahnya 743.330 km persegi. Setelah itu urutan yang ketiga adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luas wilayahnya 443.065 km persegi. Selanjutnya pulau yang keempat adalah Pulau Sulawesi. Luas wilayahnya 174.600 km persegi. Dan posisi yang terakhir adalah Pulau Jawa dengan luas wilayah 126.700 km persegi. Dan secara keseluruhan luas kepulauan Indonesia yaitu sekitar 5.193.250 km persegi yang terdiri dari daratan dan perairan. Nah, itulah letak geografis negara kita, negara Indonesia. Ya. Nah, untuk materi hari ini teacher kira sampai di sini saja dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye.